Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ucapan syukur kami ya Bapa, atas kasih-Mu sehingga semua dapat berkumpul untuk belajar bersama firman-Mu saat ini. Ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa untuk kami anak-anak-Mu. Sungguh karena kemurahan-Mu, Engkau mampukan kami semua untuk senantiasa mau terus belajar akan firman-Mu, untuk menjadi kekuatan dan penolong bagi jalan hidup kami ya Bapa, supaya kami tidak tersesat di jalan-Mu dan melenceng dari jalan-Mu. Tuntun langkah hidup kami ya Bapa, dan berikan kekuatan kepada kami semua. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarkan Engkau yang mengambil alih waktu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah hidup dalam kesabaran. Ayat yang mendasari firman Tuhan saat ini ada dalam Yakobus 5 ayat 7. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara yang terkasih, kita sering mendengar bahwa banyak kecelakaan terjadi di pintu rel kereta api. Hal ini disebabkan karena pengendara tidak sabar untuk menunggu saat kereta api hendak melintas. Akhirnya terjadilah kecelakaan dengan kereta api. Dari hal ini kita melihat bahwa apabila seseorang tidak bersabar, maka akan berdampak tidak baik bagi dirinya. Saudara yang terkasih, saat ini kita diajak untuk bersabar, menantikan kedatangan Tuhan. Karena kesabaran itu penting bagi orang yang beriman. Kesabaran adalah salah satu karakter yang dibentuk dalam proses menantikan Tuhan dan mempercayai waktunya kita belajar untuk tidak menjadi gelisah karena hasil yang tidak segera terlihat. Lalu bagaimana proses dalam hidup membuat kita menjadi seseorang yang tahan uji? Di sini digambarkan oleh Yakobus dalam ayat 5 ayat 7 tadi, yaitu seorang petani, bahwa ketika para petani menabur, hujan tidak langsung datang. Si petani harus menanti dulu turunnya hujan untuk menyirami tanah tersebut. Hujan musim gugur dan hujan musim semi hanya akan datang pada waktu tertentu yang tidak dapat kita tentukan atau kita prediksi, dan tidak setiap saat datangnya. Pada saat tiba waktunya untuk panen, si petani mendapatkan hasil dari yang ia tanam. Saudara yang terkasih, kesabaran adalah sebuah ujian iman saat kita dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk memiliki kehidupan yang merupakan bagian dari buah-buah roh. Dapat kita baca dalam ayat Galatia 5 ayat 22. Karena dalam menantikan kedatangan Tuhan akan banyak tantangan yang kita hadapi yang membuat kita menjadi lemah dalam hidup ini. Dalam menantikan sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran yang ekstra. Dengan tetap berpegang pada pengharapan Tuhan dalam doa, sehingga kita diberikan kekuatan untuk menjalani semua proses yang terjadi dalam kehidupan ini, dari ketegangan menjadi ketenangan, dari gegabah menjadi sabar. Oleh karena itu saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk bersabar
bersabar menantikan kedatangan Tuhan untuk kita dapat menjaga hati dan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, bersyukur untuk penyertaan-Mu saat ini, sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang sungguh indah dan kami dapat belajar untuk kami senantiasa hidup dalam kesabaran menantikan kedatangan-Mu. Kami akan senantiasa menjaga hidup kami Bapa, supaya tetap kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami semua ya Bapa, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami yakin Bapa, janji-Mu ya dan amin, sekarang dan selamanya adalah sama. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Pertemukan kami semua di dalam renungan saat teduh yang selanjutnya untuk menjadi kekuatan bagi iman kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang terkasih, kita telah belajar bersama firman Tuhan saat ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Sampai jumpa dalam renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.